Selamat pagi, Bu. Ya, ada perlu apa? Bisa saya bantu? Ya, saya ingin tahu tips-tips menjaga kesehatan tubuh jasmani dan rohani. Oh ya, Ibu sedang sakit? Ya, Kurang anak badan ya. Nah, ya. Sini saya akan jelaskan bagaimana tips atau kriteria tubuh yang sehat. Tubuh kita ini, Bu, terdiri dari miliaran sel. Sel-sel ini akan membentuk sebuah jaringan, dan jaringan ini akan membentuk organ-organ yang berfungsi sebagaimana mestinya, misalnya pencernaan, ya, tempat kita bernafas, pencernaan, tempat kita makan, mengolah makanan, pernafasan dan sebagainya. Nah, ini harus dijaga dengan baik fungsi-fungsinya. Kita kan sering dengar penyakit pencernaan, penyakit pernafasan. Nah, supaya sehat. Nah, sehat itu apa sih? Sehat itu suatu keadaan yang sempurna, baik fisik kita ataupun mental dan hubungan sosial kita dengan orang lain, ya. Nah, dalam kehidupan rohani kita juga dituntut untuk sehat secara baik fisik, mental maupun sosial. Ya. Kita adalah tubuh Kristus, dikatakan tubuh Kristus yang terdiri dari kumpulan bersama anak-anak Tuhan di seluruh bumi ini. Jadi bukan cuma kita pribadi, tapi banyak orang di seluruh bumi yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai tubuh Kristus. Nah, di sini saya akan bagikan 3 kriteria tubuh Kristus yang sehat itu yang bagaimana sih? 1, adanya pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan. Nah, dari anak kecil ya, bayi, kemudian 5 bulan kita lihat pertumbuhannya ukurannya sudah bertambah, kemudian dia akan bisa berjalan dan sebagainya. Nah, itu adalah pertumbuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Lukas, ya, Lukas 2 ayat 52, saya akan bacakan contoh pertumbuhan, contoh sebuah pertumbuhan yang dialami oleh Tuhan Yesus, ya. Dalam Lukas pasal 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Yesus, ya, pada masa menjadi manusia dia makin bertambah besarnya. Jadi ada pertumbuhan. Nah, di dalam saya bacakan juga ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi Yesus mengalami satu pertumbuhan yang sempurna, baik secara pikiran, ya, secara tutur katanya dia sudah bisa bertanya jawab dengan alim ulama, baik juga dalam sikapnya yang rendah hati, ya, yang taat. Nah, ini semua disiapkan, ya. Yesus menyiapkan diri dalam kesehatannya itu untuk melayani, karena dikatakan dalam Lukas 8 bahwa Yesus berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk melayani, menyembuhkan baik secara jasmani maupun rohani. Banyak perempuan-perempuan yang disembuhkan oleh dia, misalnya Maria Magdalena dan sebagainya. Banyak juga roh-roh jahat yang diusir dari tubuh orang-orang yang mengalaminya. Jadi Yesus bukan hanya menyembuhkan secara jasmani, tetapi juga rohani kita. Oleh sebab itu Tuhan rindu kita bertumbuh kemana? Yaitu ke arah Kristus, bukan ke mana-mana, tapi ke arah Kristus. Kita mau baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Dikatakan Efesus 4 ayat 13, dan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah,
kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita menuju ke arah Kristus ya. Jadi yang ke-1 adalah pertumbuhan. Tubuh yang sehat, 2 ada pergerakan. Jadi kita tidak diam. Orang yang sehat kan Bu ya, anak yang sehat itu mesti aktif ya, bergerak, lari ke sana kemari. Nah, bahkan jatuh enggak apa-apa ya. Itu adalah sebuah proses. Jadi mereka ingin bergerak. Nah, anggota tubuh Kristus yang sehat, kita juga tidak diam. Setelah kita mengalami satu keselamatan, pertumbuhan, tentu kita ingin bergerak untuk menceritakan ya kasih Tuhan Yesus itu kepada orang lain ya. Kita tetap melakukan aktivitas baik itu secara rohani ya. Tubuh Kristus tidak statis tapi harus dinamis, bergerak terus ya. Dalam Yesaya 52 ayat 7 dikatakan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, pembawa keselamatan yang membawa kabar baik. Jadi dikatakan betapa indahnya orang yang bergerak untuk mengabarkan keselamatan ya. Contohnya seperti orang lumpuh dalam kisah pasal 3 ya. Orang lumpuh itu pertama meminta apa? Emas perak kepada Petrus dan Yohanes, tapi dikatakan Petrus dan Yohanes, emas dan perak tidak aku punya, tapi satu yang aku punya yaitu nama Yesus. Akhirnya setelah mengalami kesembuhan, nah orang lumpuh itu tidak diam ya, tapi berjalan dikatakan ya, melompat, bahkan masuk mengikuti Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Yang selama ini dia berada di luar, cuma di pintu gerbang, sekarang dia bisa masuk ke bait Allah karena ada pergerakan ya, karena dia mau bergerak ya, mengikuti kemana saja Petrus dan Yohanes ini pergi, dan bahkan dia memuji Tuhan, menjadi satu kesaksian bagi banyak orang yang waktu itu ada di rumah ibadah. Dan yang ketiga adalah bekerja sama. Nah, dalam tubuh kita ini memang banyak anggota ya, jari ya. Nah, ini dibutuhkan, misalkan kita mau ambil minum, Ibu ya ini ya. Nah, kita butuh apa? Kita butuh tangan. Kalau ini nah jari ya. Nah, kaki untuk mengambil dan sebagainya. Ada satu kerjasama, kesatuan ya. Jadi kita enggak bisa sendiri. Jari ambilkan, tapi mana kaki enggak bergerak. Nah, kan enggak bisa kita minum ya. Demikian juga kalau kita mengangkat meja, ayo angkat misalnya meja itu. Nah, kalau enggak ada arahan, tujuan yang jelas diangkat kemana? Ya, ini ditarik ke sini, ini ditarik ke sana. Nah, akhirnya meja ini cuma diam enggak terangkat ya. Tapi kalau ada petunjuk dengan jelas, tolong angkat meja ini ke luar misalnya. Nah, pasti kita melakukan satu kerjasama. Tidak mungkin satu orang mengangkat ini ya, 2 atau 3 orang dengan arah yang sama ya. Jadi tidak berlawanan arah. Nah, itu adalah kerjasama. Jadi kerjasama bukan hanya kerjasama aja, tapi kerjasama ini dipimpin oleh Roh Kudus, satu roh, agar sampai kepada tujuan ya. Kita mau baca di dalam 1 Korintus pasal 12 1 Korintus 12 ayat 25 dan 26 saya bacakan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi inilah indahnya kerjasama di antara kita, anggota tubuh Kristus ya. Puji Tuhan di gereja kita juga sudah dibentuk misalnya pelayanan misi, pelayanan doa dan sebagainya ya, pemerhati jemaat. Nah, semuanya itu kerjasama ya. Tidak mungkin cuma yang bekerja Bapak dan Ibu Gembala saja, tapi jemaat dilibatkan semuanya untuk dapat
menjadi satu gereja yang sempurna, yang perhatikan. Nah, jadi kita semua bagian tubuh Kristus yang besar ini ya, Tuhan rindu kita dapat melakukan kehendaknya dengan tadi ya Bu ya, 3, saya istilahkan 3B. 1, bertumbuh, bergerak, dan bekerja sama. Nah, itulah yang akan membentuk satu tubuh yang sempurna. Kita rindu bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, kita menjadi gereja-gereja yang sempurna. Tidak lagi ada sakit ya, tetapi kita semua sempurna ya, karena kita menjemput, kita akan menantikan mempelai surga yang sempurna. Tuhan dikatakan dalam satu ayat ya, Tuhan belum menemukan ya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi karena gereja itu belum sempurna, karena tubuh Kristus belum sempurna. Tetapi ketika tubuh Kristus sempurna, Tuhan dapat meletakkan kepalanya pada tempat yang tepat, di mana itulah kesempurnaan pada saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu. Jadi 3 tadi ya tipnya, 3B ya, bertumbuh, bergerak, dan bekerja sama. Itu ya, itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya kita juga tumbuh menjadi tubuh-tubuh Kristus yang sehat ya, yang dapat memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Ya, dengan hati yang sukacita ya, melakukannya semua. Nah, gembira ya. Nah, ya, terutama ya itu tadi, bekerja sama dengan semua orang, saling menerima ya, menghormati setiap perbedaan yang ada. Tubuh kita memang anggotanya berbeda fungsinya, sama juga dengan kita hidup bergereja ya. Mungkin banyak sekali perbedaan karakter ya, tetapi semuanya itu kita mau apa ya, mau bangun, mau tumbuh bersama-sama, mau bekerja sama, mau bergerak dengan arah yang sama kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Terima kasih.